Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risana Aulia Rahmat dengan NIM G00241183 dari kelompok A1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi blok 1.2 sistem muskuloskeletal. Jadi untuk laporan yang pertama, kasusnya adalah Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Lanjut menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu mengenai anatomi mandibula. Jadi mandibula itu biasa kita sebut dengan rahang bawah. Jadi mandibula ini ada ramus di mandibula, kemudian ada angulus, dan ini ada korpus. Jadi angulus ini adalah kayak tempat bertemunya ramus sama korpus. Ini dari sisi lateral, kemudian ini dari sisi anterior atau dari sisi depan. Ini mandibula kita atau rahang bawah kita. Kemudian di mandibula ini ada beberapa bangunan penting. Itu ada banyak. Ini adalah mandibula dari sisi anterior. Bangunan pentingnya yaitu yang pertama ini ada processus coronoideus. Ini kemudian di belakangnya ini ada processus condylaris. Ini proses coronoideus dan ini processus condylaris. Kemudian ada ramus, terus ini ada linea obliqua, kemudian ini yang seperti lubang dua ini disebut dengan foramen mentalis. Nah, foramen mentalis ini nanti akan dilewati oleh arteri, vena, dan nervus mentalis. Kemudian ada basis mandibula, kemudian tuberculum mental, kemudian protuberantia mentalis, kemudian ini ada korpus, kemudian ini ada di angulus mandibula, terus ini pars alveolaris, terus ini di ramus, dan ini proses condylaris. Selanjutnya ini dari tampang lateral atau dari tampang samping. Ini yang bentuk bulat setengah lingkaran ini disebut dengan kaput mandibula. Kemudian ini ada kayak lekukan gitu, namanya adalah fovea pterygoidea. Terus ini ada processus coronoideus, terus ini processus condylaris, terus ini incisura mandibula. Kemudian ada tadi ini ramus mandibula, kemudian ini angulus, kemudian ini korpus mandibula. Angulus mandibula, korpus mandibula. Terus sama kayak tadi ini ada arcus alveolaris, pars alveolaris, terus foramen mentalis, ada protuberantia mentalis, linea obliqua, dan tuberositas mesenterica. Nextnya ada mandibula dilihat dari sisi inferior, dari sisi bawah, dan juga dari sisi dalam di dalam mulut gitu. Ini masih sama, ini ada processus condylaris, kemudian ada kaput mandibula, terus kolum mandibula, kemudian ada lingua mandibula, sulcus mylohyoideus, terus ada tuberositasnya tadi, tuberositas pterygoidea, kemudian foramen mandibula, dan angulus mandibula. Selanjutnya fungsi mandibula. Fungsi mandibula tuh antara lain ada mengunyah, berbicara, ekspresi wajah, dan membentuk struktur wajah. Dan fungsinya ini tuh nggak berkaitan jauh sama otot-ototnya. Misal mengunyah itu butuh otot atau musculus masseter. Kemudian ekspresi wajah itu misal kalau tersenyum itu butuh otot risorius. Kalau cemberut itu otot yang bekerja adalah otot atau musculus depressor anguli oris. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai musculus masticatoris. Musculus masticatoris itu apa sih? Musculus masticatoris itu adalah otot yang digunakan untuk menggerakkan mandibula. Kemudian ada kurang lebih 4 dari musculus masticatoris, yaitu yang pertama ada musculus temporalis, ada musculus masseter. Musculus masseternya ada 2, yaitu musculus masseter pars profunda, musculus masseter pars superficialis. Kemudian ada musculus pterygoideus lateralis. Kemudian ada musculus pterygoideus medialis. Kemudian fungsi dari
Yang pertama, musculus temporalis ini adalah untuk mengangkat dan menarik kembali mandibula. Kalau musculus masseter fungsinya adalah untuk mengangkat mandibula dan juga untuk mengunyah. Kemudian musculus pterygoideus lateralis, inilah yang lateral, kemudian yang medial. Kalau yang pterygoideus lateralis itu fungsinya adalah untuk menggerakkan mandibula ke depan dan ke lateral. Kalau yang musculus pterygoideus medialis fungsinya adalah untuk mengangkat mandibula dan juga membantu gerakan lateral. Kemudian inervasinya keempat musculus ini, musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, sama musculus pterygoideus medialis ini inervasinya di saraf trigeminal, nervus 5, dan cabang mandibular atau V3. Selanjutnya laporan yang kedua dengan kasus seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya pada digiti 1-3 tidak dapat berkontraksi pada saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Yang pertama, pertanyaan A, inervasi pada musculus regio antebrachii dan inervasi pada musculus di regio manus. Yang pertama di regio antebrachii. Regio antebrachii itu di mana sih? Dari regio antebrachii itu tuh di lengan bawah, itu antara siku sama pergelangan tangan. Jadi di sini. Di sini tuh disebut dengan regio antebrachii. Di sini ada dua tulang, yaitu radius sama ulna. Kalau radius itu yang berhubungan sama ibu jari, jadi di sini. Sementara ulna itu yang berhubungan sama kelingking, jadi di belakang sini. Kemudian inervasi musculus di regio antebrachii ini dibedakan jadi dua, yaitu ventral atau depan atau anterior dan dorsal atau belakang atau posterior. Yang pertama pada bagian ventral itu disebutnya otot flexor. Ini biasa diinervasi oleh nervus medianus dan nervus ulnaris. Nervus medianus di sini ini ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, kemudian musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor pollicis longus, musculus flexor digitorum profundus, sama musculus pronator quadratus. Nah, ini tadi tuh diinervasi oleh nervus medianus dan nervus ulnaris. Kemudian yang bagian dorsal atau ini tuh biasa disebut sebagai otot ekstensor. Otot-otot ini umumnya diinervasi oleh nervus radialis. Misalnya nervus radialis ada musculus supinator yang berfungsi untuk supinasi dari lengan bawah. Kemudian ada musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor indicis, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, dan musculus extensor carpi radialis brevis. Selanjutnya inervasi musculus di regio manus. Regio manus itu regio tangan sini atau telapak tangan sama belakangnya. Yang pertama ada ototnya, yaitu musculus opponent pollicis sama musculus abductor pollicis. Itu diinervasi oleh ramus recurrens dan nervus medianus. Kemudian kalau musculus flexor digiti minimi, ini typo ya, maaf. Musculus flexor digiti minimi sama musculus opponens digiti minimi, ini dua ini diinervasi oleh ramus profundus dan nervus ulnaris. Kemudian ada musculi interossei sama musculi lumbricaris, itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Terus yang terakhir ada musculus palmaris. Musculus palmaris ini diinervasi oleh ramus superficialis dan nervus ulnaris. Selanjutnya mengenai anatomi dan kinesiologi dari musculus di regio antebrachium. Anatominya ini
Ada yang pertama, ini di sini ada olecranon, kemudian ini ada musculus anconeus, ada musculus flexor carpi ulnaris, ada musculus extensor carpi ulnaris, ada musculus extensor digiti minimi, kemudian musculus extensor digitorum, dan musculus extensor carpi radialis brevis. Ini juga masih banyak musculus lainnya. Ini ada musculus supinator untuk bersupinasi. Kemudian ada musculus abductor pollicis longus, ada musculus extensor pollicis longus, kemudian musculus extensor indicis. Terus ada musculus extensor pollicis brevis dan ada musculus extensor carpi radialis brevis, dan nanti akan mengarah ke bagian telapak kaki. Kemudian kalau kinesiologinya atau pergerakannya itu ada fleksi, ekstensi. Fleksi itu untuk bukan maksudnya pergelangan tangan. Untuk kinesiologinya ada fleksi ditekuk dan ekstensi diluruskan. Kemudian pronasi dan supinasi. Kemudian aduksi mendekat ke sumbu tubuh, dan abduksi menjauhi sumbu tubuh. Selanjutnya untuk yang ketiga, laporan ketiga, seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulatio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulatio genu. Dan C. Jelaskan anatomi os femur. Yang pertama, anatomi dari artikulatio genu. Artikulatio itu artinya persendian, dan genu itu di lutut. Lutut memang namanya patella, tapi persendiannya disebut artikulatio genu. Artikulatio atau persendian itu kan menggabungkan dua tulang lah. Jadi yang digabungkan di sini adalah tulang dari femur sama tibia. Terus ini juga melewati patella atau lutut. Jadi di atas ini ada femur. Kemudian di sini ada tuberculum adductorium, ada epicondylus medialis femoris. Terus di sini ada articulatio femoro-patellaris, articulatio antara femur sama patella atau lutut. Terus ini ada condylus medialis femoris. Terus ini di tulang tibia ada articulatio femorotibialis antara femur sama tibia. Terus ini ada condylus medialis tibia. Terus ini tuh garis ini disebut garis transversal atau garis yang melintang. Terus ini garis rotasi, garis yang membujur, seperti itu. Kemudian ligamen yang memperkuat artikulatio genu. Jadi ligamen yang memperkuat artikulatio genu tuh ada ligamen collateral fibula, kemudian ada ligamen popliteum arcuatum, ada lagi ligamen patella. Terus di sebelah sini ada ligamentum cruatium posterius, ada ligamentum meniscon femoral posterius, ada ligamen collateral fibular, kemudian ada ligamen popliteum arcuatum, ada ligamentum collateral tibial, dan ligamentum popliteum obliquum. Soal yang terakhir adalah anatomi dari os femur. Os femur atau tulang paha. Tulang paha kita kan punya dua, yaitu kanan dan kiri. Nah, di preparat ini tuh bagian kanan. Cuma bedanya yang ini tuh bagian ventral atau bagian anterior atau bagian depan. Sementara yang ini tuh bagian dorsal atau posterior atau bagian belakang. Kemudian anatominya ini yang bagian setengah lingkaran, yang bulat setengah lingkaran ini disebut sebagai caput femoris. Caput tuh artinya kepala, jadi disebut caput femoris karena dia punyanya os femur, jadi caput femoris. Kemudian caput femoris ini tuh nanti dia berartikulasi dengan acetabulum di panggul.
Terus ini ada fovea capitis femoris. Fovea itu lekukan, jadi fovea capitis femoris. Terus nanti ini dia memiliki fungsi sebagai tempat perlekatan dengan ligamen. Terus ada fossa trochanterica, terus ini trochanter major, dan ini ada trochanter minor di sini. Terus ini ada column femoris. Terus ada linea intertrochanterica. Terus ini bagian corpus femoris. Nah, kalau bagian depan dari corpus femoris, dari femur ini tuh halus dan tidak ada kayak tonjolan atau bangunan penting lainnya, cuma halus gitu. Bedanya kalau belakang ini ada kayak bangunan pentingnya yang disebut linea aspera, tapi kita bahas nanti. Oke, lanjut di bagian ventral, di bagian bawahnya ada tuberculum adductorium, terus ada epicondylus medialis, ada facies patellaris, dan ada epicondylus lateralis. Terus ini yang di bagian dorsal atau bagian belakang atau posterior, ini masih sama caput femoris yang bagian kayak kepala gitu. Terus ada fovea atau lekukan, fovea capitis femoris, terus trochanter major, ini trochanter minor, terus column femoris, ini ada crista kayak kayak yang bagian kasar gitu, terus kayak tumpukan-tumpukan gitu, disebut crista intertrochanterica. Terus ada linea pectinea, terus ada tuberositas glutea. Dan ini tadi bangunan penting yang ada di corpus femoris disebut sebagai linea aspera. Linea aspera ini nanti berfungsi sebagai linea aspera ini tuh penonjolan untuk perlekatan otot. Jadi nanti ada otot yang melekat di sini. Linea aspera ini dibagi jadi dua, yaitu labium lateral sama labium medial. Terus di bawahnya ada linea supracondylaris lateral. Ini kalau yang ini linea supracondylaris medial. Terus ini ada facies poplitea, ada condylus lateral, terus ini ada condylus yang pertama ini epicondylus lateralis, ini condylus lateralis. Terus ini ada fossa intercondylaris, ini ada linea intercondylaris, condylus medialis di sini, dan tuberculum adductorium. Sekian, terima kasih. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.